Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Islam bermaksud agar umatnya membina keluarga berdasarkan prinsip yang dibangunnya. Maka Islam menganjurkan untuk pernikahan dan punya keinginan umatnya itu menikah. Maka Islam membimbing agar memilih pilihan untuk pasangannya dengan sebaik-baik pilihan. Dan Islam menjelaskan adab melamar atau meminang di dalam pernikahan itu. Dan Islam menjelaskan tentang pergaulan yang baik dan kepemimpinan yang baik, memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban, pergaulan yang indah, dan mengarahkan
agar tidak terjadinya perselisihan. Dan bagaimana Islam juga menjelaskan hukum-hukum perpisahan dan setelah berpisah, yang semuanya itu menjadi perhatian Islam untuk umatnya membentuk keluarga dan mendidik serta mencetak generasi-generasi Islam. Maka untuk menghasilkan itu semua, maka diperolehlah dari penjagaan diri dari kedua pasangan. Bagaimana kedua pasangan itu menjaga diri di antara keduanya, ketenangan, ketentraman yang fitrah di antara keduanya, antara satu dengan yang lainnya, kasih sayang dan rahmat di antara keduanya, dan menegakkan keluarga di dalam sebuah rumah muslim. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, mendidik generasi-generasi anak dan cucunya untuk menjadi saleh dan salihah, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, pernikahan itu amrun ilahi, adalah perkara yang tidak bisa dibebaskan dan dilepaskan dari masalah ketuhanan. Wa haddun nabawi, dan pernikahan itu juga adalah merupakan perintah dan bimbingan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatun lil mursalin, dan pernikahan itu adalah sunnah bagi para rasul, sunnahnya para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum ay yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi. Maka perintah menikahi anak-anak yatim dan juga orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah dan budak yang dimerdekakan, jika mereka takut menjadi fakir, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengayakan mereka. Dan di dalam hadis disebutkan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa yang mampu di antara kalian, maka segeralah untuk menikah. Dan ini merupakan menjaga janji dan ikatan, dan juga mensyiarkan rasa aman dan kelembutan yang merupakan tanda-tanda sebuah pernikahan yang sukses. Maka syaitan telah berjanji untuk menggoda dan menyesatkan anak Adam, dan dia terus berusaha untuk memisahkan antara satu pasangan dengan pasangan-pasangan yang lainnya, antara suami dengan istri, antara istri dengan suaminya, sampai pernikahan itu adalah dengan
memperoleh mawaddah, kecintaan dan kasih sayang, warahmah dan rahmat. Dan pernikahan itu mewujudkan tujuan-tujuan yang disyariatkan dengan apa yang ingin dicapai dari pernikahan itu, dengan memberikan arahan-arahan dan bimbingan di dalam menggapai pernikahan yang sukses, yang bahagia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faya ayyuhaz zawjan, sila ma bainakuma, maka hubungkanlah sebuah ikatan antara suami dan istri itu, wa bainallah yasilullah bainakuma, sebagaimana engkau menghubungkan diri engkau sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan justru memecah keluarga-keluarga yang bahagia. Betapa dosa itu justru menjadi jalan untuk menghancurkan keluarga-keluarga yang senang dan gembira, dan itu disebabkan dosa yang dilakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah suatu musibah itu menimpa engkau kecuali disebabkan tangan-tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Menjaga hati maka bukanlah suatu hal yang bisa diungkapkan dengan kata-kata dan sebuah ungkapan, tetapi hendaklah dia tempuh dengan sebab-sebab yang akan mendatangkan kelembutan hati itu. Akan tetapi kelembutan yang hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan yang hakiki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Sungguhnya Allah menjaga hati-hati mereka apabila mereka berinfak apa yang ada dari bumi seluruhnya, dan Allah akan menjaga hati-hati mereka sebagaimana mereka menjaga apa yang ada di bumi lalu mereka infakkan. Dan mereka tidaklah dapat menjaga hati mereka itu, tetapi Allah yang menjaga mereka dan hati-hati mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayuhaz zawjan, tanajjabal mira' wal jidal, maka jauhilah perselisihan dan perdebatan, dan perbaikilah, indahkanlah perbuatan dan ucapan, maka berbicaralah dengan penuh kelembutan dan jangan saling berdebat. Sesungguhnya perselisihan itu akan merusak hati-hati dan dada-dada yang ada di dalam dirinya. Dan itu banyaknya perdebatan akan membunuh kecintaan serta kebahagiaan.
Sesungguhnya kehidupan suami istri adalah kehidupan yang terus bersambung dari sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang tidak lepas dari emosional dan perasaan, dan juga sebuah cita-cita yang diinginkan. Sebab itu kesempurnaan yang mulia, yang agung adalah dia menghindari perselisihan dan dia mengikuti sunnatul hayah, yaitu sunnah kehidupan, di mana itu merupakan tabiat manusia bahwa terkadang adanya perselisihan, tetapi bagaimana perselisihan itu dijauhkan dari dirinya dan dari pasangannya. Dan rumah yang baik, rumah yang saleh adalah di mana kedua pasangan atau suami istri itu adalah dia tidak terpengaruh dari perbedaan, pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya, dan tidak ada pengaruh-pengaruh negatif disebabkan perbedaan-perbedaan itu. Bahkan dia akan berusaha dengan perbedaan itu saling serasi, seiring dan sekata, dan akan didapatkan darinya sebuah perbaikan-perbaikan dari kesalahan-kesalahan dan juga menutup pintu-pintu kejelekan. Ibadallah, sesungguhnya saling menghormati adalah tanda yang kuat untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan akan menjadikan dan menumbuhkan di dalam pergaulan suami istri itu menjadi sebuah ihsan, yaitu kebaikan-kebaikan dan kebajikan, di mana itu semua akan saling membahagiakan antara satu dengan yang lainnya. Maka dia hendaklah mengikuti nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nasihat-nasihat para ulama di dalam kitab-kitabnya dan di dalam sebuah ungkapan-ungkapan yang bijak, yang di situ akan menjadikan dia sadar akan kekurangannya. Dan juga hendaklah dia menampakkan wajah yang tersenyum dan bersikap lembut, serta dengan senyuman itu akan menghidupkan hati dan jiwanya. Dan jangan dia bersikap sempit dadanya, dan hendaklah dia memuji istrinya, memuji suaminya di dalam permasalahan ketika berpakaian, ketika makan, ketika berhias, dan ketika bersikap maupun berbuat di sela-sela menjalani kehidupan rumah tangga. Maka Islam terkadang membolehkan hal ini untuk berbohong di dalam tujuan untuk menjaga hubungan suami istri dan menambah kasih sayang di antara keduanya, walaupun pada hakikatnya tidaklah apa yang dikatakan oleh suaminya itu benar, tetapi untuk menyenangkan istrinya, membahagiakan istrinya, maka dia pujilah apa yang ada pada istrinya. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ada di dalam Islam. Maka dia janganlah berlama-lama di dalam sebuah kemaksiatan. Segeralah dia bertobat, dan juga janganlah dia melihat perempuan-perempuan yang tidak halal baginya, karena maksiat itu akan berdampak negatif kepada kehidupan rumah tangga, kepada pasangannya dan keturunannya. Melihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang aurat, hal-hal yang bersifat menyelisihi syariat, maka ini akan merusak keindahan berpasangan antara suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya, dan juga akan mengurangkan
ukuran keindahan yang ada pada pasangannya dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya. Maka salinglah memberi hadiah antara istri kepada suami, antara suami kepada istri, karena dengan memberikan hadiah itu adalah miftahul qulub, yaitu kunci hati yang akan mendatangkan kecintaan, yang akan menumbuhkan kasih sayang serta rahmat di antara keduanya. Dan janganlah dia melihat hal-hal yang dapat merusak segala kehidupan berumah tangganya itu dengan hal-hal yang negatif, dan saling melakukan untuk saling memahami dan saling menerima kekurangan-kekurangan yang ada, serta bersikap sederhana dan tidak sombong, tidak takabur terhadap pasangannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu an, yang bagi lirrajul an yakuna fi ahlihi kasabi. Maka sebaiknya seorang suami itu hendaklah dia bersikap seperti anak-anak terhadap istrinya. Fil unsi was-suhulah, bersikap lembut dan mudah. Fa in kana fil qaum kana rajulan, walaupun dia di dalam golongannya, di dalam kaumnya, di tengah-tengah kaumnya, dia adalah seorang tokoh masyarakat, dia adalah seorang yang hebat di tengah-tengah kaumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, wastaghfirullahal azim, astaghfiruhu li wa lakum wa li sa'iri kulli muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adaiya ila ridwanih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin ibadallah, maka kita perlu kepada keperluan yaitu pendidikan dan berkomitmen terhadap batasan-batasan Allah di dalam sebuah pernikahan, dan berniat beribadah kepada Allah di dalam bergaul dengan yang ma'ruf bersama pasangannya, dengan akhlak yang baik, dan saling menolong di antara keduanya di atas kebajikan dan ketakwaan, dan menjauhi sikap egois dan berlebih-lebihan. Dan juga hendaklah dia memahami hubungan di antara keduanya, yaitu didasari asas-asas dan prinsip-prinsip Islam, yaitu saling memahami dan saling melengkapi, saling menolong, saling membantu, dan saling menjaga di antara satu dengan yang lainnya. Karena segala sesuatu itu adalah memiliki kelebihan dan kekurangan dari kedua pasangan, dari istrinya atau dari suaminya, yang itu akan menjadikan dia saling melengkapi dan menyempurnakan. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma azil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Suriya wa fil Yaman wa fi Afghanistan wa fi Shishan wa fil Iraq wa fi Lebanon wa fi Burma wa fi Faransa wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana wa li amrina. Allahumma aslih lana wa li amrina. Allahumma aslih lana wa li amrina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.